Pernahkah Anda melihat orang sedang berjalan, dan dari kejauhan, Anda sudah tahu bahwa dia adalah orang yang Anda kenal, dan Anda bisa mengenal dari cara berjalannya. Hal itu disebabkan karena cara jalannya yang khas, tidak sama dengan yang lain. Dan cara berjalan itu tidak pernah berganti, dari hari ke hari, ya cara jalan seperti itu yang dia gunakan. Kemudian, dari cara berjalannya yang khas itu, Anda bisa mengenalinya dari jarak jauh, walaupun belum melihat mukanya dengan jelas. Mengapa setiap orang memiliki gaya berjalan yang khas satu sama lain? Semua itu terjadi karena ada sebuah program dalam diri setiap orang, yang menyimpan serangkaian gerak motorik yang khas. Iya betul, seperti sebuah program komputer, yang mampu memproses data dan mengoperasikannya dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Sebenarnya, tidak hanya cara berjalannya saja, yang selalu sama, tetapi gaya berbicara, caranya tersipu ketika lihat cewek cantik, atau caranya melompat ketika kaget. Semuanya khas dia dan lain daripada yang lain. Bagaimana cara dia bisa memiliki gaya berjalan seperti itu? Cara berjalan yang selalu sama, dan berulang dari waktu ke waktu. Seolah ada program robotik di dalam sistem pikirannya. Betul sekali, memang ada sebuah program di dalam pikiran bawah sadarnya, yang membuatnya selalu berjalan dengan gaya yang sama secara terus-menerus. Setiap gerakan yang membuatnya berjalan dengan cara khas, digerakkan oleh sebuah sistem kendali yang ada di bawah sadarnya. Orang mengenalnya sebagai pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menyimpan data gerakan, setahap demi setahap, hingga membentuk gerakan yang utuh, yang bisa membuatnya berjalan kemana-mana. Gerakan-gerakan itu tersimpan dalam memori bawah sadar, dan ketika diperlukan, secara alami akan muncul begitu saja. Tanpa dipikirkan bagaimana caranya, gerakan itu berjalan secara otomatis. Iya, karena program dari gerakan cara berjalannya itu sudah ada di dalam sebuah sistem, yang tersimpan pada pikiran bawah sadar. Sehingga, hanya dengan sedikit kehendak saja, gerakan berjalannya yang khas itu, akan muncul begitu saja, dengan sangat mudah. Iya, benar, berjalan adalah sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, kecuali pada orang yang memiliki kelainan pada kakinya. Tinggal melangkah saja, kita sudah berjalan dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya itu bukanlah sebuah gerakan yang sederhana. Sedikit saja tubuh Anda miring, maka Anda bisa terjatuh. Sedikit saja otot jempol kaki Anda lemah atau beda resultan dengan otot kelingking, Anda bisa roboh. Pada waktu kecil, kita mempelajarinya setahap demi setahap, tidak langsung bisa berjalan. Untuk bisa berjalan, kita harus menyadari seberapa kekuatan tiap otot yang ada di jari kaki, paha, bahkan tangan hingga otot leher. Semua harus digerakkan dengan arah, resultan dan kekuatan yang tepat. Ratusan otot, ratusan arah dan ribuan kemungkinan kekuatan otot, tentu membentuk jutaan kemungkinan, dan semua itu harus dilakukan dengan arah, waktu dan kekuatan yang tepat. Betapa sulitnya mengendalikan semua itu. Tidak mudah mengendalikan serangkaian gerakan dengan jutaan kemungkinan, untuk menghasilkan gerakan yang tepat. Itulah sebabnya, seorang anak tidak semerta-merta bisa berjalan. Ketika sedang belajar berjalan, pikiran bawah sadarnya harus mencatat semua gerakan dengan resultan, arah dan kekuatan yang tepat. Dan itu ada jutaan kemungkinan. Hebatnya, mekanisme yang ada di bawah sadar kita mampu mencatat semua itu secara detail. Dan tidak hanya itu, pikiran bawah sadar kita mampu menyusunnya menjadi sebuah program yang bisa berjalan, hanya dengan kehendak saja. Semua berjalan secara otomatis, sesuai dengan program yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, setelah sebuah program yang berisi serangkaian cara bergerak yang tepat tersusun di dalam sistem di bawah sadar, kita baru bisa berjalan dengan baik. Program-program itu membuat kita tidak perlu berpikir lagi bagaimana cara melangkah. Sebenarnya, tidak hanya program cara berjalan saja yang ada di dalam diri kita. Cara kita berpikir, bertindak dan merasa juga sangat dipengaruhi oleh pemrograman di dalam diri kita. Ada di antara pemrograman itu yang kita anggap baik, ada yang kita anggap buruk. Pemrograman buruk yang ada di dalam diri kita seringkali dikenal sebagai mental block, karakter yang buruk, atau fobia.
rasa malas, temperamen suka marah tidak pada tempatnya, balung kere, atau kecenderungan untuk miskin, sering gagal, fobia, dan lain-lain, adalah bentuk dari pemrograman yang bermasalah. Dan pemrograman yang sudah baik pun, bisa saja berubah menjadi pemrograman yang buruk, ketika terkena virus berupa ide-ide yang datang dari luar maupun dari diri sendiri. Seperti komputer ya, kok ada virusnya juga? Memang diri kita dikendalikan oleh pemrograman-pemrograman yang ada di bawah sadar kita. Dan setelah Anda tahu bahwa semua masalah dalam diri Anda berasal dari pemrograman yang ada di bawah sadar, maka Anda telah satu tahap lebih maju dalam memahami siapa diri Anda. Ketika ada rasa malas, tidak suka olahraga, selalu gagal, karir mandek, takut menghadapi masalah tertentu, selalu gagal diet, atau bermasalah dengan rekan kerja, atasan atau klien, mungkin Anda bisa melihat ke dalam, melihat sistem pemrograman pikiran yang ada dalam diri Anda. Cerita tentang cara berjalan di atas hanya sebuah metafora, agar saya bisa menceritakan pemrograman bawah sadar dengan lebih mudah. Ibarat mesin sebuah mobil, Anda akan bisa merawat dan memakai mobil Anda dengan baik, jika mengetahui komponen-komponen yang ada pada mobil. Jika tidak tahu mesin, tentu Anda akan kesulitan jika harus memperbaikinya ketika bermasalah. Demikian pula dengan pemrograman bawah sadar. Anda harus mengetahui apa itu pemrograman bawah sadar, di mana letaknya, bagaimana cara berkomunikasi, apa sifat-sifatnya, dan lain-lain, sehingga ketika kehidupan Anda bermasalah, terkait dengan mental block, fobia, karakter, dan lain-lain, Anda tahu cara mengatasinya. Minimal tahu kepada siapa meminta nasihat,